minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan senantiasa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Sampai saat ini kita masih bisa beribadah dan selalu bersyukur kepadanya. Dan tidak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang selalu bersalawat kepadanya mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu agama Islam Ibu Hapni Laila Siregar, yang telah memberikan tugasnya kepada kami untuk membuat video ceramah Islam. Adapun tema ceramah Islam yang saya buat hari ini adalah riya. Apa itu riya? Riya adalah penyakit hati yang selalu menyombongkan diri terhadap amal ibadah. Yang pertama, orang-orang yang riya dalam beribadah tidaklah selalu senantiasa berada di jalan Allah. Percuma mereka yang selalu bersedekah, mereka yang selalu sholat, tetapi di dalam hatinya untuk menunjukkan kesombongan kepada manusia, tidaklah mulia di mata Allah. Ada suatu hadis yang mengatakan ada seorang mukmin ketika dihadapkan surga dan neraka kepada Allah. Lalu seorang mukmin itu bertanya, "Ya Allah, apakah kami akan masuk ke dalam surgamu?" Lalu Allah berkata, "La, tidak." Lalu datang orang mukmin yang sedang bersedekah, yang rajin beribadah, selalu bersedekahkan hartanya. Dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah saya akan masuk surga?" Allah berkata, "Tidak." Dia berkata, "Kenapa ya Allah? Saya selalu bersedekah, saya selalu menyisihkan harta saya ya Allah." Lalu Allah berkata, "Selagi ada penyakit hati di dalam hatimu, selagi ada penyakit riya di dalam hatimu, tidak akan pernah kau sentuh surgaku." Lalu orang yang rajin sholat, rajin berpuasa Senin Kamis juga berhadap dengan Allah. Lalu dia berkata, "Ya Allah, apakah aku masuk dalam surgamu ya Allah?" Lalu Allah berkata, "La, tidak." Kenapa ya Allah? Karena penyakit hatimu yang tidak bisa kau bersihkan. Kau sholat untuk disebut ahli ibadah, kau bersedekah untuk disebut dermawan, kau rajin puasa hanya untuk dibilang gemar beramal soleh. Tapi apa? Hanya itu kau tunjukkan untuk kesombongan dirimu sendiri. Kau menunjukkannya hanya untuk dihadapkan orang lain, bukan untuk niat ibadah kepadaku. Maka kau masuklah ke dalam nerakaku. Sungguh besar, wahai para umat manusia, penyakit hati atau penyakit riya ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, niatkannya hanya untuk ibadah, hanya untuk Allah, bukan hanya untuk kesombongan diri kita, hanya untuk bisa ditunjuk kepada orang lain bahwa ya, dia ahli ibadah, dia ahli sholat, dia ahli bersedekah. Tidak. Jika kita ada kesombongan di dalam hati kita, tidak akan pernah kita menyentuhnya surga Allah. Maka dari itu, kita yang selalu senantiasa ini haruslah rendah hati. Merendahlah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Kenapa? Karena kita orang menjadi orang sederhana, tidak perlu kaya, tidak perlu sombong, tetapi kita diam-diam selalu beribadah kepada Allah. Banyak sekarang manusia yang hanya ingin disebut ahli ibadah,
ahli sedekah. Kenapa? Kita lihatlah zaman sekarang. Selalu orang yang bersedekah dapat menggunakan sosmed. Apa? Dokumentasi katanya. Padahal yang disedekahkan itu belum tentu suka dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Banyak orang miskin yang di sana ketika mereka datang mengetok pintu mereka, membawakan sembako, tetapi dilayangkan dengan kamera. Ketika berhadap dengan orang itu, orang miskin itu langsung menutup pintu mereka. Karena apa? Karena mereka bersedekah hanya untuk menyombongkan diri mereka, hanya untuk menampakkan diri mereka itu ada, dan hanya untuk menampakkan diri mereka itu orang-orang yang selalu menyombongkan dirinya. Allah berfirman di dalam suratnya, Quran Surah Al-Ma'un ayat 47, ayat 4 dan sampai dengan 7. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Maksud dalam Allah berfirman di sini, barang siapa yang senantiasa sholat, yang senantiasa bersedekah, tetapi di dalam hatinya ada penyakit riya, tidaklah Allah terima sholat tersebut. Demikianlah ceramah singkat yang bertema riya ini saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman kata-kata. Saya mohon maaf dan Allah saya mohon ampun. Demikian saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.